Pemirsa, ketika protes yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait eksekusi mati melalui cara dipancung terhadap Siti Zainab belum ditanggapi, kabar buruk datang lagi dari Arab Saudi. Seorang TKI di Arab Saudi, Karni bin Mehdi Tarsim, juga dihukum pancung. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri kita menyebut sebanyak 228 TKI yang bekerja di berbagai negara kini menunggu waktu eksekusi mati. Dengan kondisi itu, sudah efektifkah advokasi yang dilakukan oleh pemerintah? Lalu apa konsep diplomasi yang dimiliki oleh Republik ini untuk menyelamatkan para terpidana? Dan sudah waktunyakah regulasi hukuman mati di dalam negeri perlu diperbaiki mengingat rendahnya posisi tawar Indonesia untuk menyelamatkan WNI terpidana mati di luar negeri. Baik pemirsa, kita akan membahas persoalan itu bersama narasumber kami dalam Prime Time Talk kali ini. Eka Ernawati, aktivis dari Migrant Care. Kemudian sudah bergabung nanti melalui sambungan telepon. Kita akan berbincang dengan Nusron Wahid, Kepala BNP 2 TKI, dan juga legislator kita dari Komisi 9 DPR RI, Oki Asokawati. Bersama saya di studio sudah hadir Eka Ernawati. Baik, Eka, terima kasih bergabung bersama kami. Apa yang Anda lakukan atau Migrant Care lakukan ketika ternyata belum kering air mata kita dari kasus sebelumnya, ternyata sekarang Karni sudah menguras air mata lagi? Ya, yang pertama pasti kita sangat berduka ya, apalagi Migrant Care itu mengawal kasusnya Siti Zainab dari tahun 2008 sampai kemarin terakhir 2013 kita sudah pernah melayangkan surat untuk mengingatkan kembali kepada SBY, ke Presiden, ke Presiden, mengingatkan kembali bahwa ini eksekusi mati untuk Siti Zainab sudah hampir mendekati waktunya, tapi belum ada tanggapan sama sekali waktu itu dari Presiden SBY. Jadi kami sangat menyayangkan sekali dengan adanya eksekusi mati yang selama 2 hari ini berturut-turut, baik bagi Siti Zainab maupun bagi Karni binti Mehdi, yang mana ini adalah merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat. Menurut kami, adanya eksekusi mati atau hukuman mati bagi siapapun warga negara, semua warga negara ini nggak berhak untuk dihukum mati. Mereka mempunyai hak untuk hidup. Jadi kalau menurut kami ini sangat membuat kami sangat tertekan dengan keadaan seperti ini. Kami baru saja mendapatkan berita Siti Zainab yang belum sampai berapa jam, kami sudah mendengar berita tentang Karni. Kami semua hampir bisa dikatakan rasanya meluap-meluap, hampir mendidih darah kami dan membuat air mata kami menangis melihat berita ini. Ada pemerintah kan? Kayaknya pemerintah sudah nggak mendengar apa yang berita ini sudah hampir dari tahun ke tahun, dari presiden satu ke yang satunya, dari zamannya Gus Dur hingga zamannya Megawati hingga zamannya SBY sampai ke hari ini zamannya Jokowi. Tapi nyatanya sampai ke hari ini kita masih mendengar tentang berita. Proses atau eksekusi hukuman mati terhadap 2 terpidana yang kebetulan warga negara Indonesia kita di luar negeri itu kan melalui proses hukum di negara orang, di Arab Saudi. Artinya mereka punya mekanisme hukum tersendiri yang harus kita hormati juga. Apa yang salah sebenarnya antara hukum di sana sama upaya pemerintah yang harus memperjuangkan membela warganya? Sebenarnya kalau hukum di sana itu adalah hukum negara sana. Yang terpenting adalah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita, apa yang sudah dilakukan oleh negara kita, apa yang sudah dilakukan oleh para penguasa di negeri kita, apa yang sudah mereka lakukan untuk memperjuangkan adanya ini nyawa, 2 nyawa ini warga Indonesia yang harus tetap kita perjuangkan, harus kita bela. Tapi sampai ke hari ini pemerintah Indonesia ini belum melakukan secara maksimal untuk pembelaan kasus. Anda melihat pemerintah belum maksimal? Belum, nggak ada maksimalnya. Bukan hanya belum maksimal, bahkan mungkin bisa dibilang nggak ada. Nggak ada upaya sama sekali? Nggak. Upaya ada, tapi nggak ada yang ada gregetnya sama sekali. Kalau memang ini sudah kayaknya mendengar. Mbak Eka, Anda pesimis banget pemerintah kita nggak ngapa-ngapain begitu? Bukan nggak ngapa-ngapain, tapi pada kenyataannya kalau yang kita lihat seperti sekarang ini, kemarin kita masih ingat kasusnya Ruyati pada tahun 2011 dieksekusi. Ruyati itu seharusnya sudah menjadi contoh di mana kita tidak ada informasi sama sekali, yang akhirnya sampai eksekusi mati pun waktu itu pemerintah Indonesia mengaku tidak tahu, dan sekarang Kemlu mengucapkan kecolongan dengan adanya berita
eksekusi mati hari ini. Kecolongan melulu ya? Ya, kecolongan dari kasus Suryati, kecolongan lagi kasus Siti Zainab. Kenapa baru selisih sehari sudah kecolongan lagi dengan kasusnya Karni? Oke, kita akan coba melihat apa komentar dari wakil rakyat kita di DPR. Pemirsa sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selamat malam Mbak Rieke. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bergabung di Prime Time Talk. Bersama saya Doni di studio ada Mbak Eka Ernawati dari Migran Care. Mbak Rieke, komentar Anda terkait eksekusi mati warga negara kita yang jadi TKI di Arab Saudi. Ya, dalam rilis saya sudah katakan bahwa pemerintah jangan seperti pemadam kebakaran yang datang terlambat saat rumah yang kebakar itu sudah hangus gitu. Jadi kalau dikatakan memang ada tidak tahu dan segala macam, itu saya kira juga di sini justru harus dievaluasi dan jangan segan-segan untuk memutasi atau mencopot orang yang tidak yang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik dan perwakilan RI di Saudi untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Karena sanksi dan reward itu kan memang harus berjalan dalam pemerintahan kita juga gitu. Agak aneh juga kalau bilang tidak tahu, kecolongan, karena itu sudah diangkat oleh jaringan kami di Saudi pun sebenarnya sudah diberitahu beberapa kali ya. Karena di media Saudi juga kalau tidak salah sudah dilansir akan ada pelaksanaan eksekusi mati terhadap beberapa buruh migran termasuk yang dari Indonesia gitu. Nah, persoalannya adalah kemudian kalau saya boleh berharap gitu. Saya rindu Jokowi yang dulu yang ketika bersama-sama memperjuangkan pembebasan Satinah dari hukuman mati yang kemudian itu menjadi sebuah piagam perjuangan bagi TKI kita yang ditandatangani pada saat Pilpres oleh Pak Jokowi. Artinya Jokowi atau presiden yang sekarang tidak seperti dulu yang memperjuangkan tenaga kerja kita? Pada waktu sebelum menjadi presiden sampai ikut membantu untuk mengumpulkan uang diat ya buat Satinah gitu. Jadi ini sebetulnya bukan waktunya lagi untuk melakukan pembenaran bahwa kita tidak tahu dan segala macam. Kan itu kan ada proses hukum. Proses hukum itu ada penjadwalan. Meskipun sistem hukum Indonesia dan Saudi jelas berbeda, tetapi kan juga yang namanya persidangan dan mekanisme tata urutan peradilan itu bukan tiba-tiba orang dituduh langsung divonis mati. Itu pasti ada tanggal sidangnya, ada yang beberapa kasus. Jadi kalau saya kira ini pelajaran berharga gitu ya untuk pemerintah kita terutama, dan tidak bisa dalam urusan vonis mati itu lalu kemudian hanya diserahkan pada perwakilan RI di sana. Pemerintah pusat harus agresif, harus progresif, harus militan dalam persoalan hukuman mati. Total ada 32 mereka yang terkena itu sanksi vonis mati di Saudi. Belum lagi seperti di Malaysia, ribuan warga negara kita ada di penjara di seluruh Malaysia. Juga ratusan yang tersangkut vonis mati. Itu, dan kalaupun misalnya, dan kasus-kasusnya kan saya kembali ke Saudi itu ada karena tuduhan sihir dan sebagainya. Nah, ini yang harus bagaimana kita bisa melakukan diplomasi ya, dan ini memang harus pemerintah pusat yang lebih agresif gitu. Artinya Mbak Rieke, pemerintah pusat ini Presiden Republik Indonesia atau Menteri Luar Negeri? Kalau urusan nyawa rakyat sudah dalam vonis mati, menurut saya ini Presiden perlu mengambil langkah. Kan Presiden punya Menlu sama Menaker di sini. Ya betul, tapi kan juga mereka hanya pembantu. Hanya pembantu. Bahwa sistem informasi terhadap Presiden itu harus diperbaiki. Itu iya, tetapi... Anda mencoba mengatakan bahwa yang salah atau yang tanggung jawab ini adalah Presiden Jokowi? Saya tidak mengatakan demikian, tapi saya kira untuk ketika saya dulu sama Gus Dur ketika jadi presiden itu memang ada langsung mengirim surat dan segala macam gitu ya. Memang ada langkah yang kalau persoalan ini seperti kasus hukuman mati warga negara Australia itu kan Perdana Menterinya langsung yang kemudian mengeluarkan statement politik gitu ya. Nah, saya yakin waktu jadi gubernur bisa mengeluarkan statement politik untuk ini, dan saya yakin ketika menjadi presiden kita menunggu statement politik, karena statement politik seorang presiden itu punya nilai yang lebih gitu ya. Bahwa ada sistem hukum yang berbeda. Makanya saya usulkan untuk ada jalur-jalur diplomasi informal
itu ya seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Tetapi ini tetap harus ada penguatan dari Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Mbak Rike, Anda kan kolega satu partainya Presiden Joko Widodo, artinya kan bisa memberikan tekanan politis yang lebih elegan lah sesama partai. Kenapa tidak dilakukan? Kata siapa tidak dilakukan? Bentuknya dari mana seperti Anda apa? tahu? Ya kan kita juga sudah melakukan hubungan-hubungan termasuk di DPR, bukannya ini kan tidak bisa lalu kemudian ketika kita mengkritik ada kebijakan yang tidak benar, ini bukan persoalan tidak bisa Anda menempatkan bahwa ini teman satu partai atau bukan gitu. Ya. Kalau Anda wawancara saya juga sebagai anggota DPR ya. Jadi tidak bisa lalu kemudian ditarik pada wilayah personal atau wilayah hanya sekedar satu partai gitu. Nah, kecuali tadi di wawancaranya sebagai teman satu partai. Nah, itu beda lagi nanti jawaban saya. Ya, kalau Tapi misalnya yang satu partai saja nih. tidak bisa memberikan komunikasi politik, apakah warga atau masyarakat bisa berharap kepada teman-teman kolega-kolega Anda di Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan tekanan yang sama kepada pemerintah untuk lebih melindungi warganya, begitu Mbak Rike? Clear dulu nih, sebagai teman satu partai atau sebagai saya sebagai wakil rakyat? Bukan, maksud saya warga berharap kepada wakil rakyat. Oh ya, kita kan sudah memanggil semua Komisi 9 itu care terhadap persoalan ini. Bahkan lembaga DPR, kita membentuk tim pengawasan TKI di luar negeri, DPR sudah dibentuk. Dari periode kemarin juga sudah dibentuk, masukan sudah ada. Tetapi kan DPR ini bukan bagian eksekusi. Bahwa kita memberikan masukan tentu saja, memberikan masukan lewat jalur-jalur yang semestinya gitu ya. Kalau lewat partai juga tentu kita juga ada bidang terkait yang menangani gitu. Tapi saya minta kita berdialognya agak minta kejelasan sebagai apa gitu sehingga pertanyaan dan jawabannya ini tepat sasaran. Ya, Mbak Rike, ini kalau tadi kita pakai istilah kecolongan, ini apa yang akan terjadi lagi? Apakah akan terjadi kecolongan-kecolongan lagi di masa yang akan datang? Atau harus seperti apa pemerintah bersikap? Ya, kalau saya tetap mendesak ya, karena ini urusan nyawa rakyat, ini tidak bisa lagi hanya diletakkan pada wilayah kepentingan salah satu partai politik atau orang per orang ya. Tetapi ini persoalan harga diri bangsa juga gitu. Dimana pada kasus-kasus tertentu yang memang itu persoalannya misalnya sihir dan sebagainya, harus fight lah. Kalaupun ada persoalan misalnya kasusnya narkotika dan sebagainya, itu tetap kita punya ruang pembelaan yang sebetulnya besar. Harus dilihat apakah orang ini karena korban saja dari jalur narkotika internasional dan sebagainya, atau contoh misalnya kasus Wilfrieda Soik di Malaysia, jelas itu terbukti dia membunuh majikannya. Tetapi apa yang mendorong dia melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan kematian seseorang, itu menjadi penguatan untuk membebaskan warga negara kita dari hukuman mati. Dan itu bisa, itu sangat bisa. Syaratnya memang harus ada perlindungan, keyakinan dari pemerintah, kemauan, kehendak politik yang kuat untuk memberikan advokasi yang lebih komprehensif, termasuk memberikan bantuan penterjemah yang bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa kasus yang kami dampingi langsung dari persoalan tidak hadirnya penterjemah yang bisa membantu terpidana ini untuk melakukan pembelaan dirinya, itu juga menjadi sebuah kendala yang tidak bisa dianggap sepele. Yang kemudian penting juga adalah bagaimana informasi terhadap keluarga di tanah air, itu juga penting. Gitu. Mbak Rike, saya ingin mengakhiri diskusi dengan Anda dengan satu pertanyaan terkait apakah negara hadir dalam hal ini mengenai kasus-kasus eksekusi tenaga kerja kita di luar negeri. Komentar Anda? Belum hadir, dan ini jelas bahwa ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Jangka pendek, kasus-kasus seperti ini harus segera diselesaikan dengan memperbaiki mekanisme advokasi, kontrol publik, dan sebagainya. Pada jangka menengah dan panjang, sudah masuk menjadi prolegnas prioritas yang harus diselesaikan oleh DPR dan pemerintah, tidak bisa hanya DPR. DPR dan pemerintah adalah revisi atas Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Ini menjadi penting karena kunci dari semua wewenang, tanggung jawab kementerian dan lembaga yang mengurusi buruh migran kita atau TKI, itu harus ada dasar hukumnya. Dan itu ada di undang-undang yang sedang kita revisi. Baik, Mbak Rike, terima kasih bergabung bersama kami. Selamat malam. Demikian diskusi saya dengan Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pemirsa, kami lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time Talk.